Yo, WhatsApp, bro kripto sekalian, selamat malam. Balik lagi bersama gue di sini. Kita update price action Bitcoin lagi. Kita langsung mengacu pakai time frame 1 jam. Struktur di sini yang gue amati itu kita di sini ngebentuk higher high ya. Testing ke 116.000, lalu pullback ngebikin higher low, lalu testing lagi ke area resistance ya 116.000, lalu dia dibanting ke bawah ngebikin lower low, lower high, lalu lower low lagi. Lalu di sini dia nggak bisa breakout ya di area 111.500. Gue pikir tadinya dia mau structure shift gitu ya, dia mau reversal naik. Gue pikir tadinya tuh mau begini, reversal ya, tapi ternyata nggak bisa. Dia masih ada selling pressure yang terus berlanjut ya, walaupun penurunannya sih, momentum penurunan sudah mulai melemah ya. Artinya sih ya harusnya short term gak jauh-jauh banget gitu turunnya secara time frame 1 jam ya. Walaupun ini candlenya serem sih. Lalu kalau kita mengacu pada pattern, kita di sini ada bearish Quasimodo pattern ya. Entah ini kalian mau sebut head and shoulders ataupun Quasimodo pattern, tapi intinya dia dikonfirmasi penurunan setelah itu. Penurunan ya. Jadi entah itu kalian mengacunya pada pattern bearish QM ataupun head and shoulders, itu keduanya valid. Ada level zona-zona yang udah gue tandain ya dari kemarin, nggak gue hapus. Jadi di kisaran 106 100 sampai 104 300 itu level yang menurut gue sebagai ya zona order block berikutnya ya, ketika Bitcoin mengalami penurunan yang lebih jauh. Walaupun secara jangka pendek dia di sini ada order block juga. Ini juga mengacu ke time frame yang lebih kecil ya, seperti 1 jam ini. Jadi terdekat dia key levelnya ada di sini ya. Mulai dari 107.400 sampai 106.600 itu critical zone berikutnya ya. Karena di lower low yang sebelumnya dia cuma testing sampai 108 persis. Dia belum valid ke 108 ya. Belum valid ke 175.400 sorry maksudnya. Jadi ya ini untuk outlook jangka pendek ya, time frame 1 jam. Lalu jika kita mengacu pada time frame daily, kita itu di sini juga ada sebuah trend line guys ya. Walaupun ini ya kita mengacu trend line-nya pakai week daripada doji ini ya, di tanggal 17 sama event 10-10 ya. So technically I think zona ini yang tadi udah gue tandain ya sebagai order block terakhir, key level terakhir dia sebelum pumping kemarin waktu tanggal 23 ya, 22 23.
yaitu area 106, 107 sampai 106, 100 itu ya bisa aja di testing. Jadi kurang lebih begini. Ya. I think untuk short term Bitcoin ada kemungkinan untuk dia reversal ya di area tersebut. Karena secara daily bearish ditandai itu ketika sudah ada 3 candle ya, sekarang udah 4 candle merah seperti ini, udah ya fix short term dia tuh memang butuh yang namanya retracement ya teman-teman. Untuk apa? Mengambil liquidity di area ini, liquidity sweep nanti jatuhnya. Karena yang pasti ya market butuh liquidity tambahan untuk dia going up lagi ya. Dan gue pikir selama Bitcoin bisa tembus bisa melewati ya resisten ini di 116 ya, dia breakout itu gue pikir nanti movementnya bisa lebih enak ya, karena artinya buyers atau para investor artinya lebih kuat daripada selling pressure itu sendiri, orang-orang yang jual. Walaupun bukan berarti ya ketika breakout itu langsung tembus ke atas 135, 150, nggak langsung gitu ya guys ya. Jadi adapun kenaikan pasti tetap ada yang namanya pullback or retracement. Ya mungkin naik lurus satu candle gede, enggak, tetap ada lah, anggaplah begini ya, baru dia naik lagi gitu, baru dia create all time high baru ya, higher highs yang baru, I think gitu. Lalu kita beralih ke newsnya dulu ya. Ada news apa sih yang ngebuat Bitcoin itu, yang nge-trigger Bitcoin ya turun dari per tanggal kemarin ya, tanggal 28 tuh, 28, 29 tuh turun ya. Penurunan sudah terjadi sekitar ya dalam 2 hari terakhir turun sekitar 4,9%, hampir 5% ya lumayan sih. Tapi I think itu hal yang wajar ya, cryptocurrency, karena dia tergolong aset yang high risk aset yang volatility-nya cukup tinggi. Jadi itu wajar lah. Justru di situ kan letak asiknya ya teman-teman ya. Selagi kita bisa bermain risk to reward yang terbaik ya. Kita beralih ke newsnya dulu. Jadi semalam setelah FOMC ada red cut juga ya. Seperti yang sudah dikutip As Crypto, so today in a single day we got 25 BPS red cut. Jadi ada red cut 25 BPS ya. Ya, I think masih cukup masuk akal. Mungkin kalau ada yang berekspek red cut sampai 50 BPS itu terlalu optimis sih. Nggak, ya walaupun nggak menutup kemungkinan, tapi kenyataannya kan 25 BPS ya. Dan itu angka yang menurut gue cukup ya logis. Lalu QT is ending. QT, quantitative tightening ya. Jadi dia, the Fed akan menahan likuiditas di market itu akan di stop ya.
Mulai kapan sih? Per tanggal 1 Desember. Jadi FOMC semalam itu tuh emang kritikal banget, itu penting banget untuk pergerakan market seperti kripto dan saham ya, stok ya, yang merupakan high risk asset. QT ending itu sebetulnya sebuah signal bahwa overall ekonomi dunia itu lagi nggak baik-baik aja dikarenakan QT-nya itu sendiri ya teman-teman. QT berlangsung kurang lebih, correct me if I'm wrong ya, hampir 4 tahun ya sejauh ini. Dari 2021 or 2022 awal gitu. Jadi itu juga yang salah satu yang menyebabkan trigger market Bitcoin juga bear market di 2022 ya. Ada QT, quantitative tightening. Dan ya intinya QT itu yang perlu dicatat ya, ada indikasi bahwa market itu nggak baik-baik aja. Catat ya teman-teman ya, The Fed sadar akan hal itu. Tapi ada tapinya nih. Kenapa? Kita jangan masalah red cut ya, kita jangan expect jauh-jauh dulu ke Q1 2026 akan ada red cut lagi enggak gitu, berapa BBS, berapa kali gitu. Jangan ke situ-situ dulu. I think masih agak kejauhan karena nyatanya dari FOMC semalam ya, The Fed atau si Jerome Powell sendiri juga dia mengutarakan bahwa kami belum bisa mengkonfirmasi bahwa Desember itu pasti red cut. Jadi belum tentu guys. Bahkan The Fed sendiri pun dia bilang belum tentu ada red cut. Kita belum bisa mengkonfirmasi bahwa ada pastinya red cut di Desember tahun ini. Itu belum tentu ya. Jadi masih seperti 50-50 gitu. Dikarenakan apa? Ini postingan Twitter Skiff yang Jerome Powell dihapus ya. Buat temen, ini info ya. Buat teman-teman yang cari news seputar kripto, selain ada Crypto As ya, As Crypto, selain ada As Crypto itu ada Peter Schiff. Itu layak kalian follow, layak kalian jadi acuan untuk news seputar global liquidity ya, karena dari dia update-nya dari The Fed dan segala macem lah. Dihapus kayaknya statement Jerome Powell yang dia bilang begitu, dihapus ya. Lalu yang ketiga ya, ada US China trade deals. Jadi kemarin juga kemarin atau tadi ya, itu ada ending dari pertemuan Trump dan Xi Jinping ya di Korea. APEC tournya itu ya, ada rapatnya. Cuman kurang paham, kita belum nemu news terbaru lagi ya yang bisa memvalidasi, maksudnya trade deal ini tuh keputusannya seperti apa. Trump sendiri juga masih silent akan hal itu. Begitu juga dengan Xi Jinping ya, belum ada konfirmasi lebih lanjut sih. Cuman kalau beberapa jam lagi atau besok ada news keluar seputar trade deal ini ya I think bagus sih. Tapi ya, jadi di sini ada satu hal yang unik. QT diberhentikan, yang artinya The Fed sadar akan adanya signal bahaya ya, krisis likuiditas di market finansial. Tapi
Dia sadar hal seperti itu, tapi red card-nya juga dia belum bisa menjamin ada red card di Desember karena kurangnya data di bulan September. Nah, ini korelasinya. Ya gimana kekurangan data? Government aja shutdown. Sampai per hari ini lebih dari 1 bulan ya, dan itu menjadi government shutdown yang terlama sih sepanjang sejarah. Kalau secara historikal yang udah biasanya mereka tuh sekitar 1-2 minggu yang udah pernah. Sekarang sampai 1 bulan lebih. Ya gimana nggak kekurangan data? Orang-orangnya aja dirumahkan. Nggak ada tuh catatannya, data-data pentingnya. Makanya si The Fed, Jerome Powell belum bisa memastikan bulan Desember itu akan gimana, red cut atau enggak nih. Itu belum bisa dipastikan. Walaupun dari QT-nya sendiri yang akan diresmikan untuk dicabut ya, QT-nya di 1 Desember itu sebetulnya sudah menjadi signal bahwa ya red cut probably masih terus lanjut sampai Desember gitu ya. Kita beralih ke berikutnya, ada Bitcoin Seasonality Index ya. Ini indeks yang yang kemarin udah gue bahas ya di video sebelumnya. Per bulan ini, Oktober ya, 2025, the first in a bull market cycle crypto. Cetak merah guys. Ini kekhawatiran yang dari kemarin udah gue wanti-wanti ya, udah gue concern gitulah. Dia minus 3,43%. Ini udah gue jelasin ya. Oktober yang udah itu 2 cetak merah begini tuh dikarenakan dia memang masih di fase bear market 2014 sampai 2018. Tapi ini kan bull market, kenapa merah gitu closingnya? Sedangkan besok itu ya closing monthly. So, tapi yang udah gue jelasin di video sebelumnya juga, bila penurunan masih terus berlanjut ya, yang artinya pasti closing monthly di sini tuh pasti merah gitu ya. Tapi gue masih punya cukup harapan di November sampai Desember itu akan cetak hijau ya, sebagaimana mestinya umumnya di tahun-tahun bull market lah buat gue gitu. Maksud gue, bila pahitnya bulan ini merah, bulan depan kita masih bisa expect ada kenaikan gitu. Minimal bulan depan deh, Desember nanti kita bisa update lagi ya. Lalu kita beranjak ke indikator berikutnya ya. Secara time frame 1 hari 24 jam, total kemarin ya per semalam itu di harga 109.700 ada likuidasi sebesar total 90 juta US dollar di harga 109. Di harga 109.100 di bawahnya dikit ada 23 juta US dollar. Dan sejauh ini, nah yang sebelah kanan nih, kalau teman-teman belum paham, itu dia yang pasang posisi leverage short. Yang sebelah kiri dia yang pasang posisi long. Nah, yang pasang posisi short dia gendut nih. Total volume terbesar itu ada di harga 112.200, ada 423 juta US dollar, dan itu cukup besar ya. Bila dilikuidasi lagi, bila kita mengalami reversal pullback ke atas, kita mau ciptakan higher high lagi, kita testing lagi ke resisten ini 114 tadi di harga 112 ya liquidationnya ya. Ini udah pasti kena. Terbantai udah. Ya. Lalu yang pasang posisi long itu udah semakin menipis ya. Berikut juga dengan time frame 1 minggu.
Jadi volume terbesar ada di harga 107.700. Itu ada ya, 68 juta. Dan itu sedikit lagi nih, kita kekejar nih. Lalu level-level berikutnya ada di harga 116.700 sampai maksimum pain banget nih 106. Itu ada di 324 juta. Dan itu ya besar juga. Dan itu ya Bitcoin kepleset lagi dikit aja nih, 106 tadi ya. 106. Ya, di sini. Nah, level trend line ini ya yang udah kita tandain 106. Kalau kejemput udah pasti kena nih 324 juta. Lumayan guys. Buat bahan bakar market dia rebound lah. Lalu dari indikator yang satunya lagi, ya bener aja kan, emang yang pasang posisi short itu tebel banget. Untuk outlook time frame satu harinya ya 24 jam ada di angka 112 113. Ini per 24 jam per satu minggu. Coba agak lag ya, sorry ya. Ya semalam tuh kebabat 108.900, 105 juta dolar. I think yang di bawah tebel, tapi ya tadi total 302 juta dolar ya. Kalau menurut gua ini sampai kena bantai lagi sampai 106 tuh. Itu ya, bagus sih. Artinya likuidasi itu makin bersih ke depannya. Lalu di indikator berikutnya ada di inflow Bitcoin ya, ETF. Kemarin kita tanggal 28 cetak inflow sebesar 202 juta dolar. Tapi tanggal 29-nya kita ada outflow sebesar 470 juta. Dan itu seperti inflow 4 hari ya kalau diakumulasi. Kalau kalian hitung nih dari tanggal 23, 24, 27, 28. 25-nya mana bang? 25-nya itu ya weekend ya, jadi close. Karena kalau kalian tahu aliran Bitcoin ETF ini tuh mereka juga jatuhnya sama seperti retail, hanya saja berbentuk old money ya. Dia tuh mereka tuh old money, wealth old money lah, yang udah kaya dari generasi dulu gitu. Orang-orang tua ini tuh yang beli. Lewatnya mana? Lewatnya BlackRock dan para ya institusi lah. Mereka lewat hedge fund, beli lewat hedge funds. Jadi mereka ketika ada selling pressure, ada seperti FOMC dan sebagainya, mereka tetap jual karena mereka pada dasarnya masih memiliki psikologi seperti retail pada umumnya, hanya saja uang mereka banyak. Nah, di situ letak asiknya. Karena pada intinya ya sekedar sharing, jadi uang pada akhirnya akan mengalir ke orang yang memahami psikologis market sekaligus bisa memanfaatkan opportunity yang ada. Jadi gitu aja sih guys. Paling segitu dulu aja ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang membutuhkan outlook tambahan, referensi tambahan. Like, share, dan subscribe ya. Thank you.